Salam Kristus bagi semua. Coba lambai tangan. Kita puji Tuhan karena kesempatan untuk kita bersama sebagai tubuh Kristus di Pelangi. Kita dapat mengadakan masa dan waktu karena kita sengaja datang. Ada komitmen dalam hati kita mau datang beribadah sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, "Do not neglect the gathering together of believers." Jadi meskipun ada masa yang PKP seperti ini, kita usahakan supaya kita menghadirkan diri meskipun ada limited kursi yang ada dalam gedung gereja kita. Tapi kita pastikan kita juga ada di antara mereka. Amen. So semakin hari semakin mau penuh kursi yang kosong, karena kita sebagai orang percaya mau hadir di dalam ibadah dalam rumah Tuhan, khasnya masa yang kita tentukan untuk kita beribadah, karena itulah kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Karena kita adalah manusia rohani, kita perlu makanan rohani, kita perlu persekutuan Tuhan dengan sesama kita di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan memberi kita waktu dan masa seperti hari Ahad kita dapat adakan masa beribadah bersama sebagai tubuh Kristus di waktu church di Pelangi. Makanya kita pastikan kita hadir di situ masa kita ada di diri. Amen. Percaya itulah kita dapat hadir pada pagi hari ini dengan usaha datang gunakan masa yang ada, yang adalah anugerah Tuhan, at least 2 jam satu minggu, sehari saja dalam satu minggu 2 jam kita beribadah dalam gereja, dan kita pastikan kita datang itulah kita dapat hadir pada pagi hari ini karena kita mau bersama dengan saudara-saudari kita yang seiman sesuai dengan kebenaran kehendak Tuhan untuk kita mengadakan pertemuan seperti ini. Oke, pada hari ini kita akan lihat dalam suatu topik dalam rekod Tuhan. Kita sama berkata dalam rekod Tuhan. Sekali lagi, dalam rekod Tuhan. Oke, topik kita pada hari ini adalah dalam rekod Tuhan. Maksudnya Tuhan rekod semua yang kita lakukan dalam pelayanan Tuhan dan tujuan Tuhan bagi hidup kita dalam rekod Tuhan. Pertama saya ingin baca dalam Amsal 15 ayat 3. Maka Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Sebelum itu kita tunduk kepada dalam doa. Mari kita tunduk kepala kita sebab kita berdoa sebelum kita terus dalam pemberian Tuhan. Bapa surga Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Allah yang kekal, Bapa yang baik yang mengasihi kami, menerima kami sebagaimana adanya kami dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kamu telah memberkati kami dengan segala yang baik semalam, dan pada hari ini Kamu telah menganugerahkan kehidupan kepada kami, dan kami diberi peluang untuk bersama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sembah syukur kami hanyalah bagi-Mu, dan kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Kami mohon dan mengizinkan pelayan Roh Kudus Tuhan bekerja dengan bebas sementara firman Tuhan disampaikan. Mampukan setiap kami individu supaya mengerti sampai kepada maksud kehendak-Mu berdasarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan menerangkan, memperjelaskan kehendak-Mu berdasarkan firman-Mu. Kami akui hadirat-Mu beserta kami saat ini, dan kami membuka hati kami, roh kami untuk siap mendengar, mengerti dan memahami dan serta menerima kebenaran firman-Mu yang adalah makanan rohani kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan. Bapa, terima kasih karena hadirat-Mu. Kami akui hadirat-Mu beserta kami. Oleh karena Engkau hadir, pasti kami tidak sama sebelumnya kami masuk ke tempat ini. Karena di dalam hadirat-Mu ada sesuatu yang ingin Engkau deposit di dalam roh kami untuk kehidupan kami. Karena di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada kesegaran, ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan lakukan. Makanya kami membuka hati kami, roh kami untuk menerima sesuatu yang Bapa ingin sampaikan kepada kami berdasarkan firman-Mu, berdasarkan dalam hadirat-Mu pada saat ini. Oleh karena Engkau hadir, kami pasti diberkati. Tidak sepertinya sebelumnya kami masuk dari tempat ini. Kita puji nama-Mu. Ini doa ucapan syukur kami di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengasihi. Amsal pasal 15 ayat 3 tadi, maka Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Maksudnya Tuhan melihat semuanya, Tuhan mengetahui semuanya apa yang ada di dalam dunia ini, apa yang berlaku di bawah kolong langit ini juga matahari. Tuhan semua tahu. Tuhan tahu apa yang berlaku, yang menguasai orang jahat dan orang baik juga. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch over the evil and the good. Maksudnya Tuhan yang Maha tahu, Dia tahu apa yang berlaku dalam dunia ciptaan. Yang masih Maha Kuasa, yang tetap akan masih Maha Kuasa adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang tersembahan kenal dan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani pada ayat 13 juga, apa project situ, saya baca kita dan musik, mainkan musik. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sekali lagi dari Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di sini juga memberitahu kepada kita bahwa Allah yang disembah Tuhan Yesus Kristus Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Adil, dan segala sesuatu Dia lihat. Segala sesuatu Dia lihat. Yang tersembunyi bagi manusia, bagi Allah Dia dapat lihat semuanya. Dalam ayat 28 ayat 24, karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ini juga menyatakan Ayub testify, mengisytiharkan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang jaya, yang tahu segala sesuatu, yang memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit, from the end of the earth. Dia tahu semuanya karena Dia Allah yang Maha Tahu, Maha Adil. Dan itulah Allah yang disembah, yang kita kenal, yang perkenalkan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam teks kita pada pagi hari ini, lihat dalam Filipi 4, bacaan ayat 10 sampai 20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Saya baca dalam tafsiran Berita Baik. Filipi pasal 4 tadi, yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dalam Alkitab Berita Baik. Ayat 10 sampai seterusnya sampai 20. Dalam hidupku, ini kata Rasul Paulus suratnya pada sidang di Filipi. Dalam hidupku yang bersatu dengan Tuhan, aku bersukacita karena setelah sedemikian lama, sekali lagi kamu berpeluang mengambil berat terhadap diriku. Aku tidak bermaksud bahwa kamu sudah melupakan aku, tapi kamu tidak berpeluang untuk menunjukkan bahwa kamu mengambil berat terhadap aku, terhadap diriku. Ayat 11. Aku berkata seperti itu bukan karena aku berkekurangan. Aku sudah belajar berpuas hati walaupun aku hanya memiliki sedikit. Aku sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga lebih daripada kecukupan. Aku mengetahui rahasianya untuk menghadapi berbagai-bagai keadaan. Aku berpuas hati baik ketika kenyang ataupun lapar, baik ketika hidup maupun baik ketika itu mewah ataupun kekurangan. Dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus, aku berdaya menghadapi segala macam keadaan. Ayat 14,
Tetapi kamu sudah menolong aku dalam kesusahanku. Perbuatan kamu itu baik. Kamu yang tinggal di Filipi benar-benar tahu bahwa ketika aku meninggalkan Macedonia, pada waktu aku mulai mengabarkan berita baik di situ, kamulah satu-satunya jemaah yang menolong aku. Hanya kamu yang mengalami untung rugi bersama-sama aku. Semasa aku di Tesalonika dan memerlukan bantuan, lebih daripada sekali kamu mengirim bantuan kepadaku. Aku tidak ingin menerima pemberian saja, tetapi aku ingin melihat keuntungan dimasukkan ke dalam account kamu. Aku mengaku sudah menerima segala yang kamu berikan, yang lebih daripada cukup itu. Aku sudah menerima semua pemberian kamu yang dibawa oleh Epaphroditus, dan sekarang aku mempunyai segala yang aku perlukan. Pemberian kamu seperti persembahan yang harum, dan Allah berkenan menerima korban itu. Allahku dengan kekayaannya yang berlimpah-limpah akan memenuhi segala keperluan kamu melalui Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Aku tidak ingin menerima pemberian saja, tapi aku ingin melihat keuntungan dimasukkan ke dalam account kamu. Not that I am looking for gift, but I am looking for what may be credited to your account. Semuanya dalam rekod Tuhan. Perbuatan kita taburkan demi nama Tuhan, terhadap Tuhan, terhadap hamba Tuhan, pelayanan Tuhan, ada upah kita. Seulangi, perbuatan kita taburkan demi nama Tuhan, terhadap Tuhan, hamba Tuhan, pelayanan Tuhan, dan kita ada upah. Kita mendapat upah. Semuanya dalam rekod Tuhan. Amen. Tuhan rekod Tuhan tahu apa yang kita lakukan demi namanya. Semuanya Tuhan lihat. Semuanya dalam rekod Tuhan. Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum sesangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Tiada seseorang yang outgive God. We can never outgive God. Dia memiliki semuanya, tapi Tuhan memberi ruang kesempatan untuk kita menerima sedikit seperti a portion of the blessing that the Lord dia menyediakan, dan apabila melakukan karena upah, we cannot outgive God. Dia memiliki semuanya, dia melihat semuanya. So dalam rekod Tuhan, sesangkir air terberi kepada seorang yang mengikut Kristus, apalagi hamba Tuhan di dalam surat ini, kita tidak akan kehilangan upah kita. Di dalam firman Tuhan Markus 14 dalam fokus Gospel ada kisah seorang wanita yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dulu dia memang seorang yang hidup liar di dalam kehidupannya karena dia belum penabung. Pada suatu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan berada dekat rumah Simon, karena dia diundang makan situ. Tuhan Yesus pergi dan datanglah seorang wanita ini yang dikatakan tidak baik di dalam statusnya dalam masyarakat, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang membawa dirinya karena dia tahu Tuhan lah yang sumber pertolongannya. Karena dulu dia hidup dalam kegelapan dan sekarang dia menuju kepada terangnya Tuhan. Nah, Yesus adalah terang dunia. Jadi dia pergi, dia membawa sebotol minyak wangi yang mahal. Tahu harganya? Kalau gaji yang average 1 tahun harga ini, 1 tahun gaji kerja yang average harga wangi, satu yang mahal itu wangi.
Jadi dia membawa wangi itu, kita akan baca itu dalam Markus 14 ayat 5. Baca kita Markus 14 ayat 5. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon istri kusta, sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu botol kolam berisi minyak wangi, naswastu, murni dan mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi tidak senang dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak wangi ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka marahi perempuan itu. Dalam ayat yang lain supaya kita lihat harga minyak. Markus 14 ayat itu. Ya, ini harga minyak wangi ini. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin," kata mereka. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Perempuan Yesus berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Kalau kita link dengan Markus 9:41 tadi, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum sesampai air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan upah. Di dalam bagian yang lain tentang harga wangi ini, ada disebut harganya di dalam Lukas, tapi dalam fokus poinnya ada bagian tentang Matthew, Markus ada menyatakan harga wangi. Saya tidak catat di sini. Jadi kesempatan, perempuan ini melihat kesempatan dalam hidupnya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan Yesus komen dan melakukan sesuatu yang baik untukku. Mereka melihat kerugian karena harga wangi itu mahal. Kenapa tidak jual dan beri uang duit itu harganya membantu orang miskin? Mereka tidak lihat kesempatan yang ada, peluang yang ada pada masa itu. Perempuan dilihat kesempatan dan peluang, doing the right thing at the right time. Tuhan Yesus katakan, orang miskin selalu ada, mereka senantiasa ada bersama kamu. Kamu boleh tolong mereka bila-bila. Tetapi perempuan ini telah melakukan yang baik bagiku. Aku tidak akan bersama dengan kamu di dunia ini selamanya. Tapi orang miskin, mereka tetap ada. Dunia ini pun ada kan, kalau pergi di situ. Jalan di situ banyak orang yang menuju juga. Jadi Tuhan Yesus membawa kenyataan, membuka pikiran mereka, karena mereka kritik perbuatan perempuan ini. Padahal kita melakukan itu yang kesempatan bagi dia, itulah yang ada pada dia dan dia tidak mau kehilangan kesempatan itu. Jadi dia melakukan Tuhan Yesus dan dia membawa itu yang terbaik bagi dia, wangi yang mahal, yang sangat mahal. Wages dalam tafsiran yang lain, dalam Injil Lukas dikatakan harga minyak ini 30 dinar dan sampai kepada average gaji orang, wages setahun gaji orang yang bekerja dengan gaji yang tidak begitu
tinggi tapi average. So maksudnya wangi ini adalah wangi yang sangat mahal, pada masa itu. Dan rumah itu juga penuh dengan wangi yang mahal itu. Saya ulangi baca dalam ayat 14 ini tadi. Ada orang menjadi tidak senang hati dan berkata seorang pada yang lain, untuk apa pemboroskan minyak sesuatu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar. Ada harga di sini. 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Dalam tafsir bahasa Inggris, payer wages. Tapi di sini tidak menyatakan, cuma menyatakan 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama sama. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan prototik perbuatan. Tindakannya selain dia menerima keselamatan dari Tuhan, dia juga menempati komunikasi dari Tuhan dan mesti dia menerima upah dari Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. So, itu satu legacy yang baik yang tinggalkan perempuan. Sampai hari ini kita kenal, meskipun dia bukan seorang rasul, tapi sampai hari ini kita mengenal dan mengerti perempuan ini karena perbuatannya pada Tuhan Yesus. Semuanya dalam ritual Tuhan. Dia lihat itu kesempatan bagi dirinya. Dia seorang yang dikatakan tidak ada statusnya dalam masyarakat, tetapi dia telah berubah. Dia membawa dirinya facing against all. Orang mengkritikkan dia karena statusnya seperti itu, tapi dia tidak peduli. Yang penting dia mau datang kepada Tuhan Yesus dan melakukan perbuatan yang baik terhadap Tuhan. Dia membawa yang ada pada dia yang terbaik, dia berikan kepada Tuhan. Karena dalam hatinya dia mengasihi Tuhan dan Tuhan pasti ingat akan dia. Seperti dalam firman Tuhan dicatatkan tentang perempuan ini. Jadi lihat itu kesempatan dan peluang, doing the right thing at the right time. Payer wages, harga yang dibawa kepada Tuhan, yang terbaik yang ada pada dia, dan menggunakan kesempatan itu. Sebelum Tuhan Yesus keluar daripada rumah Simon, inilah kesempatan diraihkan. Nanti susah bertemu dengan dia, soal ini kesempatan bagi dia, dia gunakan sebaik-baiknya. Perbuatan kita dalam ritual Tuhan. Perbuatan kita dalam ritual Tuhan ritual semuanya. Tuhan melihat dan noted semua yang kita buat demi namanya. Semua yang kita beri, kita juga akan menerima upah dari Tuhan. Yang kita beri sebenarnya kita menolong diri kita. Kita akan menerima upah reward dari Tuhan. Mungkin orang tidak lihat, tidak bisa, tapi Tuhan menghargai melihat semuanya. Orang tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Tuhan seperti perempuan ini. Orang tidak memahami, orang lebih komen baik lagi. Kalau daun ini dijual kepada memberi Tuhan, tapi dia lihat memberi Tuhan adalah sesuatu yang penting daripada yang lain. Itu kesempatan bagi dia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini kenyataan daripada firman Tuhan. Semua yang kita lakukan, jerih payah maksudnya sesuatu yang kita lakukan.
ada harga, kita usahakan, kita lakukan. Seperti perempuan ini, itu adalah earningnya, savingnya dalam beberapa tahun dalam hidupnya. Harga wangi, ya dia membelinya dengan duitnya sendiri. So sesuatu yang kita lakukan, jerih payah kita tidak sia-sia. Sesuatu yang kita usahakan, kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Sesuatu yang kita lakukan, maksudnya jerih payah, tidak sia-sia. Semua dalam ridho Tuhan. Ibrani 6 ayat 10, 13 dan juga 14. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Maksudnya dia yang akan memberkati, multiply pada ekonomi dan keturunan Abraham. Dia adalah Allah yang bersedia dari hidupnya. Dia berjanji kepada Abraham. Dan dia yang Allah yang mempunyai semuanya segenap bumi ini, yang maha kuasa. Dia dapat memberkati hidup kita juga seperti Bapak Abraham. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Itu sifat orang kudus yang mengenal kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, melakukan perbuatan yang baik ini. Bukan suka diselamatkan, tetapi karena telah diselamatkan, dan itulah dihasilkan keselamatan yang nyata dalam kehidupan mereka, yaitu hubungan yang baik. Semuanya dalam rekob Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum sesangkai air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk sesangkir pun, barang siapa memberi air sejuk sesangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Semua dalam rekob Tuhan. Saya lagi lagi baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum sesangkai air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan upahnya. Semua dalam rekob Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan, dan firman Tuhan tetap ada, tetap benar selama-lamanya. Firman Tuhan adalah inspirasi daripada Roh Kudus Tuhan, menyatakan kehendak Allah yang Maha Kuasa itu. Kita mengenal kehendaknya karena firman-Nya diberikan kepada kita, dan firman-Nya adalah isi hatinya. So inilah nasihat, inilah kata-kata daripada firman Tuhan supaya kita mengetahui kehendaknya. Semua dalam rekob Tuhan. Katakan semua dalam rekob Tuhan. Kita yang ada buat sesuatu untuk tujuan Tuhan, kepada pekerjaan pelayanan Tuhan, kepada hamba Tuhan, kita pasti menerima upah dari Tuhan, karena firman Tuhan telah menyatakannya.
Semua dalam rekod Tuhan. Amin. Semua dalam rekod Tuhan. Dan yang tidak ada buat sesuatu pun direkod dalam rekod Tuhan. Rekodnya tidak ada buat sesuatu, tapi semua direkod juga. Yang direkod, apa yang kita buat direkod juga. Semua direkod. Yang kedua, golongan yang kedua, yang tidak ada buat sesuatu pun direkod dalam rekod Tuhan, tapi rekodnya tidak ada buat sesuatu. Semua dalam rekod Tuhan. Sebab itu saudari, Tuhan adil. Dia memberi kita kepercayaan yang dia tahu from time to time kita dapat dipercayai. Seperti dalam parable Tuhan Yesus, seorang diberi 10 talent kepercayaan, dan diberi 5, ada yang diberi berapa ada sih? 1. Oke, 10, 5 ada 1. Ya, tapi dia beri dengan keadilan. 1, 5 dan 1, 2 dan 5. Ya. Tapi itu waktu itu 1, 2, 5. Dia tahu dia beri kepercayaan yang adil. Tuhan adil. Saya katakan memang Tuhan adil. Karena kadang-kadang kita manusia melihat di luar ya, kita lihat daripada pandang meluang, kenapa begini-gini. Karena kita tidak dapat menilai seseorang itu berdasarkan outward appearance saja, dan apa yang kita lihat dari luar kan saja. Tapi Tuhan melihat semuanya dalam hatinya. Dan manusia tidak boleh komplain. His love in life. Karena Tuhan adil. Tuhan adil dan memberi kepercayaan pada setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus, supaya kepercayaan itu kita gunakan sebaiknya, dan juga setia dan pada kecil kata firman Tuhan, roh sangat dalam daripada Tuhan. Dia tahu yang diberi 1 talent itu, dia tahu itulah yang kemampuannya untuk handle pada waktu itu. Dan yang Tuhan beri ada sangat precious, sangat berharga dan bernilai, dan dia beri kepada seseorang yang dia tahu itulah yang baik untuk dia pada masa itu. Apabila seseorang itu mengusahakan apa yang telah dipercayakan, dia akan beri komen yang baik juga. Seperti yang 2 dan 5 itu, well done good and faithful servant, come and say your master's business, happiness. Itu juga yang 2. Tapi yang 1 yang tidak melakukan apa-apa pun direkod juga oleh Tuhan, tapi dia negatif. Oke, so Allah kita adil dalam hidup ini sampai selama-lamanya. Tuhan adil kepada setiap ciptaannya. Tuhan adil. Kadang-kadang kita itu orang yang baik, kenapa begini-begini, tapi sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan tahu. Firman Tuhan juga katakan, every good gift come down from Bapa Surgawi, who gave generously. Dia tahu apa yang limit yang kita bawa dapat handle from time to time. Kenapa yang Tuhan beri itu saya ulangi sangat berharga. Apabila Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, belum hitung perempuan dan anak-anak, yang sisanya dia tidak suruh biarkan begitu, dia suruh kumpul. Karena itu adalah berkat dari Tuhan. Dia tidak memboros, meskipun Tuhan memiliki semuanya. Dia mengajar supaya kita faithful dalam situasi kita. Yang sisa itu pun dia suruh disciple-nya kumpul dan digunakan lagi pada masa yang datang. Tuhan kita adalah generous God, dan dia adalah Allah yang pemurah dan penuh hikmat juga. Jadi dia memberkati hidup kita, dia memberi kita tempat kita diam, dia memberi kita allocation dalam hidup kita. Our Lord Tuhan tahu. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Yesus kita adalah biji matanya Allah. So whatever dalam hidup kita, Tuhan adil. Kita tidak berhak komplain, Tuhan adil. Dia memberi dengan penuh dengan pemurahan. Amen. Semua dalam rekod Tuhan.
Makanya untuk kita mau menerima sesuatu dari Tuhan, kita harus melakukan sesuatu. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tapi maksudnya jerih payah itu we have to do something for God. Perempuan itu datang pada Tuhan Yesus. Orang buta itu datang pada Tuhan Yesus meskipun ada halangan, tetapi dia usahakan, dia pushing through. Keadaan dunia ini menghalangi kita untuk terus dalam iman kita kepada Tuhan, tetapi kita harus pushing through. SOP ada, menharapkan, tapi kita dalam satu golongan yang ada dalam gereja. Amen. So keadaan mungkin cuma menghalangi kita untuk pursue hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menggunakan kesempatan yang ada. Kita memiliki Alkitab, kita harus gunakan kesempatan untuk membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Karena ada di banyak tempat di negara kita tidak dapat bawa Alkitab. Bahkan bacanya pun diketahui oleh orang akan didenda. Jadi itulah kebaikannya. Kita memiliki banyak kemudahan kebaikan daripada tempat yang negara yang lain. So gunakanlah kesempatan bersyukurlah, gunakanlah kesempatan peluang yang ada dalam hidup kita. Tuhan adil. Dia menempatkan kita di Israel memilih, itulah kebaikan kehendak Tuhan. Amen. Dalam rekodnya Tuhan semuanya. Tidak ada alasan untuk kita tidak datang ibadah. Kalau kita memang ada di Miri, kalau kita buat alasan 1000 alasan memang kita tidak dapat hadir. Mungkin kita buat alasan, tidak ada orang buat alasan 50, 70, 50 anak tidak kursi. Bagi candrang. Kalau orang lain suka begitu juga, nah, kita yang lebih sebenarnya kita harus usahakan. Kalau pergi mall dapat juga, kerja dapat juga. So yang penting kita manage masa kita. Ada masa untuk Tuhan, ada masa untuk diri kita melakukan pekerjaan. Semuanya harus ada balance dalam hidup kita. Tuhan memberi masa yang sama bagi kita, peluang yang sama bagi kita. Lainlah kalau kalian jauh daripada tempat ibadah. Kita gunakan yang ada pada kita yang ada, dan dapat berdoa, merenungkan Tuhan, memuji Tuhan. Di tempat kita jauh daripada ibadah gereja. So Tuhan adil. Apa yang berlaku Tuhan lihat semuanya. Seperti yang dalam teks yang ayat yang kita baca dari pertama tadi, Tuhan tahu semuanya. Jadi harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, dalam the things of God, supaya kita juga menerima upah dari Tuhan. Kalau kita invest dalam pekerjaan Tuhan, dalam perkara dari Tuhan, tujuan rencana Tuhan bagi hidup kita, itulah yang kita akan terima di masa ini dan juga di dalam akhir. Semua kita diberi peluang, kesempatan. So gunakanlah kesempatan peluang yang ada. Semua dalam rekod Tuhan. Amen. Kita adalah passing through saja. Our destiny is heaven. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita menyembah Tuhan dalam penyembahan dengan musician yang ada. Ada lagu tuh musisi apa nama lagu Bapak musician dulu baru saya tahu di pasar TV. Tahu Syukrida. Sekali lagi kita bukan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya.